hilang sejak 7 bulan lalu. Seorang perempuan bernama Irma Novianti ditemukan tewas dan dalam keadaan sudah dikubur di Kampung Babakan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mirisnya korban dibunuh dan dikubur oleh suaminya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku semua, selamat datang lagi di channel Airumi Story. Di video kali ini, Airumi Story akan menceritakan sebuah kisah nyata. Kisah ini terjadi di Jawa Barat. Bagaimana seorang wanita cantik harus berakhir di tangan suaminya sendiri lantaran rasa cemburu. Suaminya curiga kalau dirinya berselingkuh dengan pria idaman lain. Untuk mengetahui cerita kisah selengkapnya, tonton terus video ini sampai akhir. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel Airumi Story. Di sebuah daerah, tepatnya di Kampung Ciburial, Desa Penyadap, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, hiduplah seorang wanita, Irma Novitasari namanya. Dia lahir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan berusia 24 tahun. Irma adalah sosok yang anggun, murah senyum, sangat baik hati dan juga penyayang. Dia sudah berkeluarga dan dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia 6 tahun. Pernikahan Irma dan suaminya berlangsung tahun lamanya. Namun takdir yang memisahkan mereka berdua. Irma dan suaminya bercerai. Sayangnya, informasi lain mengenai Irma dan mantan suaminya tersebut tidak saya temukan. Sejak Irma bercerai dengan suaminya, dia merasa kesepian. Hari-hari yang dilewatinya terasa hampa tanpa seorang kekasih di sampingnya. Namun, kesepiannya itu terlewati dengan mencari kesibukan setiap harinya. Akan tetapi, namanya seorang wanita tetap butuh kasih sayang dari seorang laki-laki pasangannya. Tidak semua wanita bertahan dalam kesendirian, hingga suatu ketika dia memutuskan mencari pasangan lagi. Siapa yang tidak mau dengan perempuan yang berparas cantik, baik hati, dan tidak sombong, yang sangat gampang sekali menarik lawan jenisnya itu. Dan pada akhirnya, Irma bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Asep Saipuddin. Kita sebut saja si Asep. Berusia lebih muda dari dirinya, usianya sekitar 23 tahun. Informasi lain mengenai Asep Saipuddin tidak saya temukan. Mereka pun menjalin hubungan yang lebih serius dan akhirnya Irma dan Asep menikah siri. Lalu mereka tinggal di rumah suaminya Asep di Kampung Ciburial, Desa Penyadap, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Suatu ketika, suaminya Asep Saipuddin mendengar rumor bahwa Irma berselingkuh. Terpicu oleh rasa cemburu, Asep meradang padahal rumor tersebut belum tentu juga benar. Sampai berencana mau menghabisi Irma pada bulan Desember 2023. Pada saat itu, Irma istrinya sedang mengandung anak dari hasil hubungan mereka. Dia bahkan mengajak seorang temannya untuk melaksanakan aksinya tersebut, tetapi temannya menolak. Pada bulan Januari 2024, Asep lagi-lagi ingin mengulangi aksinya menghabisi Irma istrinya. Dia mengajak 3 rekannya, yaitu berinisial AG 22 tahun, US 30 tahun, dan AK 21 tahun. Sebelum mengeksekusi Irma, Asep membawa Irma ke kediamannya di Kampung Babakan, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Di tempat itu, Asep sudah menyiapkan senjata tajam berupa golok untuk mengeksekusi Irma, serta cangkul yang digunakan untuk menggali kuburan jasad Irma. Dan pada saat itu, pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat, Irma dieksekusi dibantu dengan 3 rekannya. Irma tak berdaya melawan 4 orang laki-laki tersebut. Irma hanya pasrah. Dia tidak menyangka nasibnya setragis ini. Hingga cairan merah mengalir deras dari leher yang menganga karena benda tajam. Akhirnya Irma berakhir di tangan suaminya sendiri.
Pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat, Irma dikuburkan di kebun belakang rumah Asep, di mana dari rumah Asep ke tempat tersebut hanya berjarak 300 meter dan hanya membutuhkan 1 menit untuk berjalan. Asep memilih tempat tersebut lantaran lokasinya terbilang sepi dari lalu lalang masyarakat dan dipenuhi pepohonan. Jam 24.00 waktu Indonesia Barat, aksi biadabnya tersebut telah selesai. Kemudian Asep dan 3 rekannya pulang ke rumah masing-masing. Dan sekitar 3 minggu dari kejadian, Asep melarikan diri ke daerah Bogor. Sungguh tragis yang dialami wanita muda yang tengah hamil 5 bulan itu, terkubur bersama tabang bayinya. Singkat cerita, sebelum jasad Irma ditemukan, pihak keluarga sebenarnya sudah melakukan upaya pencarian. Salah satunya yaitu dengan menelpon Asep, namun karena mendapati informasi dari Asep bahwa Irma sedang bekerja, pihak keluarga tidak curiga. 7 bulan lamanya, keluarga korban mencari keberadaan Irma tanpa kabar. Kemudian, pada tanggal 28 Juli 2024, keluarga Irma mendapatkan informasi dari warga yang mengatakan bahwa korban Irma tidak usah dicari karena sudah dihabisi oleh suaminya sendiri, yaitu Asep Saipuddin. Kebetulan yang memberi informasi tersebut adalah orang yang pertama kali diajak Asep untuk menghabisi istrinya Irma pada bulan Desember 2023. Namun dia menolaknya pada waktu itu. Setelah mendengar informasi tersebut, keluarga Irma yaitu Ilyas Tari berusia 30 tahun melaporkan kepada pihak kepolisian. Atas informasi tersebut, kepolisian bergerak cepat langsung melakukan investigasi dan penangkapan. Akhirnya Asep Saipuddin diamankan di Kabupaten Bandung, sedangkan 3 temannya yang membantu Asep ditangkap di rumahnya masing-masing di Kabupaten Bandung. Saat dilakukan interogasi, Asep dan 3 temannya mengaku semua perbuatannya. Lalu, Satreskrim Polresta Bandung dengan tim Inafis melakukan proses ekshumasi. Perbuatan kejam yang dilakukannya, Asep Saipuddin dan 3 rekannya menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Berdasarkan pengakuan para pelaku, motif pembunuhan yang direncanakan adalah kekecewaan dan masalah ekonomi. Saat ini ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 44 ayat 3 sehubungan dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 351 ayat 3 sehubungan dengan pasal 55 dan 56 KUHP. Ancaman hukumannya termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun. Kini, setelah peristiwa tragis yang menimpa Irma Novitasari, keluarganya sangat tidak percaya dan tidak menyangka apa yang terjadi pada Irma. Begitupun putri Irma Novitasari harus menghadapi kenyataan yang berat, kehilangan sosok ibu yang mencintainya, dan mengalami kejadian yang begitu mengerikan akan meninggalkan bekas luka yang mendalam. Semoga dia dapat menemukan kekuatan dan dukungan yang dia butuhkan untuk melanjutkan hidupnya dengan penuh ketebahan dan harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.